pelanggan adalah raja. Pelanggan itu yang kita pingin gitu ya. Kita tujuan jualan itu ya dapat duit, dapat untungnya dari pelanggan. Jadi kita harus ramah terhadap pelanggan. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membahas ya tentang hal yang fatal yang tidak boleh dilakukan oleh seller. Nampaknya tuh sepele banget ya, tapi ini sangat fatal yang dilakukan pada seller. Apalagi kalian yang baru-baru ingin buka usaha online jadi reseller atau dropship, itu sangat-sangat tidak dianjurkan melakukan 5 sifat yang sangat fatal ya. Jadi untuk itu jangan lupa di subscribe channel YouTube saya dan diklik notifikasinya, dinyalakan loncengnya supaya bisa tahu video-video saya yang lainnya yang terupdate tentang seputar bisnis. Buat teman-teman ya yang baru buka usaha online, mau jadi reseller maupun jadi dropship, ini penting banget buat kalian. Walaupun kita anggap cuma sepele ya, tapi ini sangat fatal ya, bisa bikin usaha online kalian jadi sepi, jadi nggak ada yang mau beli gara-gara 5 sifat buruk ini. Nah, sekarang saya akan memberikan 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seller ya. Ini sangat-sangat fatal sekali, walaupun kita mendengarnya itu kayak oh masalah ini, tapi itu sangat fatal banget ya. Nah, yang pertama itu kalian menjawab chat dari pelanggan itu sangat lama sekali ya, boleh dikatakan itu slow respon. Nah, kita sebagai pelaku usaha ya, setidaknya kita harus bisa menjawab pertanyaan chat dari pelanggan itu secara cepat ya. Kalau bisa itu jangan sampai lama ya, atau sampai berjam-jam, walaupun bahkan sampai seharian, itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Contohnya kayak gini, contoh simpelnya kayak gini ya. Saya pernah juga ya chat toko ya, beberapa toko gitu kan. Jadi saya nanya barang, assalamualaikum sis gitu ya, barang ini masih ada nggak? Jadi kan karena balasnya sangat lama ya, jadi kan kalau kita sebagai pelanggan ini, sebagai customer ini pingin balasnya cepat-cepat ya, karena kita butuh barangnya itu sekarang. Nah, karena dia balasnya lama, terpaksalah saya harus chat di toko lain ya. Walaupun ya di toko A misalnya harganya lebih murah, tapi kalau chatnya itu lama banget dibalas, ya udahlah saya yang toko B aja, dia fast respon gitu kan, responnya cepat. Walaupun agak beda sedikit harganya, tapi kita harus pilih yang fast respon. Nah, teman-teman perlu sekali kita menjawab balasan chat dari pelanggan itu yang fast respon, yang cepat ya. Nah, itu salah satunya. Rugi dong ya, walaupun misalnya pelanggannya cuma misalnya 1, kalau misalnya pelanggan kita banyak, kita slow respon, rugi dong toko kita gitu kan, karena kan pelanggan itu adalah raja ya. Jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan. Kedua, tidak menjawab pertanyaan dengan sopan dan ramah. Nah, kita kalau sebagai ya penjual, sebagai seller, itu kita harus ramah terhadap pelanggan. Karena apa? Karena pelanggan itu ialah, boleh dikatakan pelanggan adalah raja. Pelanggan itu yang kita pingin gitu ya. Kita tujuan jualan itu ya dapat duit, dapat untungnya dari pelanggan. Jadi kita harus ramah terhadap pelanggannya. Misalnya kita bisa dengan kayak sifat-sifat kayak gini lah ya. Kayak contoh, saya kasih satu contoh kata. Misalnya ada pelanggan ya yang customer yang pingin
bertanya kepada all shop kita, "Assalamualaikum sis, yang ini masih ada nggak?" Nah, kalian jawab masih atau kosong. Gimana sih perasaan kalian kalau bilang kayak gitu? Wah, ini sangat tidak ramah banget nih all shopnya nih, gitu kan, sangat tidak ramah kali ini menjawab pertanyaan. Para customer kita pasti tidak mau membalas lagi dan dibiarin aja chat kita. Nah, cobalah kita bedakan kayak gini ya, masih ada sis, mau yang mana, itu lebih enak ya di hati, lebih terkena di hati kita gitu. Wah, ramah banget dia nih gitu. Dari kata-kata masih dengan masih ya kak, atau masih ready ya kak, mau yang mana kak, gitu misalnya kan. Atau misalnya kayak kosong, yang mohon maaf, kita boleh katakan bilang kata-kata mohon maaf juga bisa. Mohon maaf kak, barang yang ini kebetulan lagi kosong, dan ada yang hampir mirip loh barangnya, misalnya yang warna merah atau warna biru misalnya barangnya kan, mau yang ini enggak kak, motif lain gitu kan, bisa kita bilang kayak gitu. Jadi kan lebih mengena di hati para customer kita gitu ya. Kalau kita bilang satu kata kosong, nggak ada, masih, itu orang pada kesel loh pada kita gitu. Kita harus ramah terhadap pelanggan gitu ya. Misalnya kalau kita contohnya jualan apa ya, jualan baju misalnya kan, saya gini, kak baju ini masih ready nggak misalnya kan. Boleh kita bilang gini, apabila kalau kosong kan, mohon maaf kak, baju yang warna ini kosong, kakak mau nggak baju yang warna ini tapi motifnya berbeda, atau kakak mau nggak motif yang ini sama tapi warnanya berbeda gitu. Kita bisa menawarkan produk-produk yang lainnya gitu ya. Kita harus bisa kayak, kalau kita chat sama pelanggan itu, kita membalasnya itu seakan-akan pelanggan kita tuh balas chat lagi gitu lah, untuk menarik pelanggan itu supaya mereka pingin chat lagi ke kita gitu. Kita balas dengan pertanyaan terhadap pelanggan itu, dan akhirnya pelanggan itu jadi pingin order ke kita dan jadi deal, dia pingin beli ke kita gitu ya. Kita boleh harus kayak gitu ya, sebagai jualan ya, sebagai kita all shop jualan itu, kalau customer kita pingin chat kita harus balas dengan ramah, dan kita harus menjawabnya itu seakan-akan customer kita menjawab lagi gitu, sampai dia deal dan pingin beli produk lain ke kita ya gitu. Yang kuncinya itu kita harus jawab dengan ramah, dan kita bisa kasih nih, misalnya harus kita bimbing gitu ya customer kita, seperti gini, kak barang yang semalam udah sampai nggak barangnya gitu kan. Oh iya kak, udah sampai kak, terima kasih ya. Jadi kita bisa balasnya kayak gini, alhamdulillah gitu, saya terima kasih banyak kak sudah di order di misalnya di Kanza Store gitu kan. Kita doakan mereka yang terbaik, saya semoga kakak sehat selalu ya, murah rezeki dan ditunggu orderannya gitu. Kita harus ramah terhadap customer, jadi customer itu pingin repeat order lagi ke kita gitu. Jadi merasa customer itu merasa mereka dibimbing dan peduli terhadap customer kita. Yang ketiga, hanya jual produk tanpa tahu manfaatnya dan solusinya. Nah, kita kalau pingin jualan itu kita harus tahu produknya apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa, supaya kita bisa memberikan solusi terhadap customer kita. Misalnya ada customer yang bertanya, ya misalnya kalau kita jualan kosmetik ya, ada yang bertanya, kak wajah saya ini jerawatan loh kak, bagusnya saya pakai apa ya supaya jerawat saya tuh bisa memudarkan, bisa hilang gitu ya. Jadi kita bisa kasih solusi, kita bisa menawarkan kayak gini, halo kak selamat siang misalnya kan, kami menawarkan ya misalnya merek Scarlett ya, kami menawarkan merek Scarlett loh kak, ada serum, tapi serumnya itu tuh kalau untuk
jerawat itu yang bagian akne ya kak. Jadi kakak bisa coba pakai serum ini misalnya kan, tuh kita bilang seandainya kalau kakak pakai serum ini ada kakak merasakan gatal-gatal atau kemerahan atau ada hal-hal yang nggak diinginkan, jadi kakak bisa stop aja gitu. Kita bisa memberikan yang terbaik, bisa mengarahkan terhadap customer kita gitu. Jadi kakak pakai yang ini kalau bisa pagi dan malam ya kak, teratur misalnya gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi gitu. Kita kalau jualan online, jualan produk apa aja, kita harus tahu apa itu manfaatnya, apa itu kegunaannya, apa itu solusinya, apa itu efek sampingnya gitu. Pokoknya kita harus tahu dan kita mengarahkan kepada customer kita. Kita kasih tahu, kita jelaskan supaya customer kita yakin, oh cobalah, oh yakin banget nih saya pingin cobanya dulu lah gitu. Jadi customer itu merasa yakin, merasa percaya terhadap outfit kita itu karena kita memberikan pelayanannya bagus, memberikan kegunaannya, manfaatnya apa aja gitu. Jadi itu sangat penting. Keempat, tidak produktif mengelola media sosial. Nah, ini sangat-sangat tidak boleh ya. Karena kita kalau kita jualan ya, selain misalnya kita jualan ada tokonya di offline, kita harus ada online gitu kan. Karena ya di tahun 2022 ini ya, di tahun sekarang ini orang banyak banget ya yang beli produk ya melalui online ya, serba online semuanya gitu ya, karena tidak mau ribet keluar dari rumah ya, udah pesan dari online aja, nanti pakainya sampai di rumah. Nah, kalian kalau memang benar-benar serius jualan itu, kalian harus benar-benar juga mengelola media sosial kalian supaya menambah keyakinan terhadap customer ya, yang kalau mau cari-cari barang, oh ini aktif nih, oh ini setiap hari nih ada upload produk gitu, ada review-reviewnya, cobalah beli gitu kan. Pokoknya intinya itu kita harus rajin-rajin mengupload, mengelola media sosial kalian misalnya ya. Boleh dikatakan sehari itu bisa lah upload produk misalnya 5 produk atau enggak 1 video review gitu ya. Pokoknya kita rajin-rajin melakukan media sosial, kita berinteraksi media sosial yang berinteraksi terhadap orang-orang ya. Boleh katakan ya kayak di story kita bisa kayak tanya-tanya apa ya, kayak tanya-tanya pertanyaan, quick time atau quiz atau kayak review produk. Jadi nampaknya itu aktif lah gitu media sosial kita. Jadi orang banyak yang pingin beli ke kita dan kepo gitu gimana sih barangnya. Tapi ya bagi kalian ya, termasuk saya juga ya, karena terbatas waktu juga ya, karena bagi orang yang pekerja ya, boleh katakan yang bisnis online ya, kerja sampingan gitu kan, maksud saya lah ya, saya kan kerja terus ada kerja sampingan, jadi kan waktunya itu tidak teratur ya untuk upload barangnya atau apa, karena kan terbatas oleh waktu gitu kan, karena kita pagi sampai sore kerja, malamnya istirahat gitu kan. Jadi saran dari saya ya, bagi kalian yang buka usaha online, kerja sampingan, terus ada kerja lagi di luar sana, kalau pingin upload barang itu setidaknya seminggu itu adalah upload barang gitu ya. Pokoknya jangan biarkan media sosial kita itu kayak kuburan, kayak sepi gitu, nggak ada upload barang, nggak ada apa. Setidaknya dalam seminggu itu adalah upload barang kayak 3 produk atau 5 produk, pokoknya adalah berinteraksinya. Nah, jadi kalau saran saya sih, kalau kita upload barang itu ya setidaknya bagi orang-orang yang istirahat ya, kayak di siang hari jam 12 siang atau jam 1 siang, atau enggak kalau malam itu sekitar jam 8, jam 9 ya. Jadi kayak waktu-waktu orang istirahat kita upload produk ya. Kalau misalnya kita sebagai pekerja, pokoknya seminggu itu adalah kita upload produk gitu. Yang kelima ya, tidak menerima kritikan dan saran terhadap customer. Nah, ini sangat fatal banget ya kalau kita tidak mau menerima kritikan dan saran terhadap
kritikan dan saran itu bisa kita memperbaiki, bisa mengembangkan usaha kita gitu ya. Dari kritikan dan saran itulah kita bisa kesalahan-kesalahannya lalu kita bisa memperbaikinya dengan lebih baik, bisa lebih berkembang online shop kalian. Ya misalnya ada customer yang ngomongnya, "Kak, ini packingannya kurang bagus deh Kak, ini packingannya nggak bagus deh," gitu. Jadi kita bisa membalasnya, bilang, "Mohon maaf Kak atas ketidaknyamanan Kakak. Jadi terima kasih atas kritikan dan sarannya ya. Kedepannya kami akan memberikannya lebih baik." Ya misalnya, "Kak, ini bahannya tipis amat ya. Ini warnanya pun pudar gitu Kak. Jadi kok kayak gini barangnya sesuai." Jadi kita bisa bilang, "Mohon maaf Kak atas tidak kenyamanannya," gitu kan. "Terima kasih atas kritikan dan sarannya. Kedepannya kami akan memberikan yang terbaik lagi." Jadi dari kritikan, dari saran dari customer itu kita bisa mempelajarinya, kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan lalu tuh kita bisa memperbaikinya gitu ya. Jadi situ sangat perlu, sangat dibutuhkan ya kritikan dan saran dari customer. Jadi kita tahu nih kekurangan shop kita, oh ini ya kekurangannya, oh ini ya kekurangannya, jadi kita bisa memperbaikinya ya. Bahkan ya kita kalau sebagai on-shop ya, usaha online itu, kalau kita mengirim barang alangkah baiknya kita cantumkan misalnya, "Terima kasih Kak sudah order di toko Kanza Store." Jangan lupa berikan sarannya atau kritikannya ya gitu. Jika kakak suka bisa diberi bintang 5, bantu ya bintang 5-nya gitu. Bantu ya komentarnya, kasih ya sarannya gitu. Jadi kita bisa semakin tahu nih apa kekurangan dari jualan kita, dari toko online shop kita. Nah, itulah 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seller ya. Padahal kita begitu agak sepele, tapi itu sangat fatal kalau kita melakukannya ya. Kalau kalian melakukan 5 hal itu, jangan coba-coba buka usaha online. Kalian akan bangkrut, akan sepi jualan kalau sifat kalian seperti itu. Nah, jadi harus dihindari ya. Jadi kita harus bisa menarik perhatian customer ya. Kita harus bisa bersikap ramah dan kita harus bisa jualan dengan gigih, dan yang penting sering-sering upload ya media sosial kita, dan pastinya kita harus bisa berproses ya. Nah, sekian dulu video kali ini ya. Jadi jangan lupa di subscribe dan di klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video update saya lainnya seputar bisnis ya. Nah, jangan lupa di like, share, dan komen. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.